Bayangkan Samudra Pasifik yang luas tak berujung, gelap, dalam, dan penuh rahasia. Di kedalaman yang belum pernah dijelajahi manusia, sesuatu yang raksasa bergerak. Kamera menangkap bayangannya, tapi apa sebenarnya yang kita lihat? Sekadar paus atau monster laut yang selama ini hanya hidup dalam legenda? Laut selalu menjadi cermin dari misteri terbesar kehidupan manusia. Samudra Pasifik, hamparan air yang luasnya lebih dari separuh permukaan bumi, menjadi panggung utama dari kisah-kisah luar biasa tentang makhluk yang tak pernah bisa dijelaskan sepenuhnya. Ketika manusia pertama kali berani meninggalkan daratan dan menantang gelombang raksasa, mereka juga memasuki dunia asing yang gelap, tak terduga, dan menakutkan. Dari generasi ke generasi, cerita tentang monster laut muncul di setiap budaya yang berhubungan dengan samudra. Bagi bangsa Viking yang mengarungi lautan utara, Samudra Pasifik mungkin terdengar jauh, tetapi gambaran tentang kraken gurita raksasa yang mampu menghancurkan kapal dalam sekejap seakan menegaskan bahwa laut dalam selalu menyembunyikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar ikan dan paus. Bagi masyarakat Jepang, laut menjadi tempat roh-roh raksasa seperti Umizu, sosok hitam menjulang yang muncul tiba-tiba saat badai melanda, menghancurkan perahu nelayan dengan mudahnya. Di Kepulauan Polinesia, masyarakat percaya pada Taniwa, makhluk penjaga laut yang bisa berubah-ubah rupa, kadang menolong manusia, kadang menyeretnya ke dalam pusaran air tanpa jejak. Dan di Eropa abad pertengahan, cerita tentang naga laut menghantui para pelaut yang melintasi Atlantik menuju dunia baru. Kesamaan dalam cerita-cerita ini seakan menunjukkan satu hal: manusia dimanapun selalu merasa ada sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih misterius bersemayam di balik gelapnya samudra. Ketika era penjelajahan besar dimulai pada abad ke-15 hingga 18, dan kapal-kapal Eropa berlayar melintasi Atlantik menuju Pasifik, laporan tentang penampakan makhluk laut semakin banyak terdokumentasi. Christopher Columbus dalam catatannya pernah menulis tentang cahaya aneh di laut dan makhluk besar yang melintas di samping kapalnya. Di abad ke-16 dan 17, pelaut Portugis serta Spanyol melaporkan ular laut raksasa yang panjangnya tak terukur muncul lalu menghilang dalam ombak. Dalam perjalanan panjang dari Eropa menuju Asia melalui Samudra Pasifik, banyak awak kapal mencatat bayangan raksasa hitam yang bergerak cepat di bawah permukaan air. Seakan-akan ada sesuatu yang mengikuti mereka. Tentu, sebagian besar catatan ini bisa saja disalahartikan seekor paus, hiu besar, atau sekadar ilusi mata di tengah kelelahan laut. Namun kenyataan bahwa laporan serupa muncul di berbagai belahan dunia dengan deskripsi yang hampir sama, membuat kisah ini terasa lebih dari sekadar kebetulan. Buku-buku penjelajahan dari abad-abad itu menyimpan deskripsi makhluk laut yang luar biasa, dan meski sering dicampur dengan fantasi, tetap meninggalkan kesan bahwa laut menyimpan rahasia yang jauh dari pemahaman manusia. Abad ke-19 menjadi era keemasan bagi cerita tentang monster laut. Surat kabar di Amerika Serikat dan Eropa gemar memberitakan kisah penampakan makhluk raksasa di laut, karena pembaca begitu haus akan misteri. Salah satu kisah terkenal adalah laporan tahun 1848 oleh kapal perang Inggris HMS Daedalus yang mengaku melihat ular laut raksasa sepanjang lebih dari 20 meter di Samudra Atlantik bagian selatan. Sebuah laporan resmi yang bahkan dipublikasikan di surat kabar besar. Beberapa dekade kemudian, tahun 1870-an, nelayan di Pasifik melaporkan sosok hitam panjang yang melilit kapal kecil mereka sebelum akhirnya menghilang. Di era ini pula banyak foto kabur muncul, memperlihatkan bayangan panjang atau tonjolan aneh di permukaan laut. Meski kualitasnya buruk, foto-foto ini memicu imajinasi masyarakat bahwa monster laut bukan sekadar legenda. Di sisi lain, para ilmuwan mencoba memberikan penjelasan rasional. Paus sperma yang terluka, orka yang berenang berkelompok, atau batang kayu besar yang hanyut. Namun, sebagian saksi mata bersikeras bahwa mereka melihat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh pengetahuan ilmiah saat itu. Laporan-laporan ini semakin memperkaya arsip cerita misteri laut, membangun fondasi bagi mitos modern tentang monster di samudra. Memasuki abad ke-20,
teknologi fotografi dan penyelaman mulai berkembang. Para penjelajah dan fotografer bawah laut membawa kamera mereka untuk merekam dunia tersembunyi di bawah ombak. Beberapa rekaman memperlihatkan bayangan besar yang melintas di belakang penyelam, atau objek raksasa yang bergerak cepat menjauh dari cahaya lampu. Ada laporan sonar dari kapal perang dan kapal riset yang menangkap pantulan objek berukuran luar biasa besar, lebih besar dari paus biru, bergerak di kedalaman laut. Laporan ini memicu kehebohan, terutama ketika beberapa di antaranya tidak dapat dijelaskan dengan mudah. Misalnya, pada tahun 1960-an, sonar kapal Jepang mendeteksi sesuatu sepanjang lebih dari 30 meter bergerak di palung Izubonin, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Para ilmuwan kala itu bingung, karena tidak ada spesies yang tercatat berukuran sebesar itu. Ada pula foto dari penyelaman dalam yang memperlihatkan tentakel raksasa melayang di dalam kegelapan, terlalu besar untuk seekor cumi-cumi biasa. Bukti-bukti semacam ini menambah keyakinan bahwa ada makhluk yang belum dikenal manusia bersemayam di kedalaman samudra, khususnya Pasifik yang luas dan nyaris mustahil dijelajahi seluruhnya. Kemajuan teknologi di abad ke-21 semakin membuka misteri laut, tetapi juga menambah kebingungan. Dengan adanya drone laut, kamera beresolusi tinggi, dan satelit, semakin banyak rekaman aneh bermunculan. Pada tahun 2007, sebuah ekspedisi Jepang berhasil merekam untuk pertama kalinya cumi-cumi raksasa hidup Architeuthis dax, yang sebelumnya dianggap mitos. Makhluk sepanjang hampir 8 meter itu berenang dengan anggun, tetapi juga menakutkan, seakan membuktikan bahwa legenda Kraken bukanlah hayalan sepenuhnya. Namun cumi-cumi raksasa bukanlah akhir dari misteri. Ada rekaman lain dari Palung Mariana yang memperlihatkan bayangan panjang tak dikenal, bergerak dengan kecepatan aneh, lalu hilang begitu saja dari kamera. Sonar kapal selam militer beberapa kali mencatat pergerakan objek raksasa yang tak dikenal, dan karena data itu dirahasiakan, hanya sedikit informasi yang bocor ke publik. Rekaman amatir dari nelayan juga beredar di internet, memperlihatkan sosok gelap panjang melintas di bawah kapal mereka di Samudra Pasifik. Beberapa rekaman bahkan menunjukkan sesuatu dengan sirip menjulang seperti naga laut, membuat penonton takjub sekaligus merinding. Pertanyaan pun semakin menguat. Apakah kita sedang melihat spesies baru yang belum tercatat? Ataukah memang ada monster laut yang selama ini bersembunyi di kedalaman? Ilmuwan mencoba memberikan berbagai penjelasan logis. Sebagian besar menyebut bahwa banyak rekaman hanyalah paus atau hiu paus yang terlihat dalam sudut tertentu sehingga tampak aneh. Ada juga kemungkinan bahwa sonar membaca kawanan ikan besar yang bergerak rapat sehingga terlihat seperti satu makhluk raksasa. Namun, ada juga penemuan yang sulit diabaikan. Beberapa fosil dari zaman prasejarah menunjukkan bahwa makhluk laut raksasa memang pernah ada. Megalodon, hiu purba sepanjang 18 meter, adalah salah satunya. Meski diyakini punah jutaan tahun lalu, selalu ada spekulasi bahwa beberapa individu mungkin masih hidup jauh di kedalaman samudra. Fosil Plesiosaurus juga mengingatkan bahwa bentuk seperti naga laut pernah eksis di masa lalu. Jika makhluk-makhluk ini bisa bertahan lebih lama dari yang diperkirakan, bukan tidak mungkin keturunannya masih bersembunyi di tempat yang belum pernah dijelajahi manusia. Pasifik, dengan kedalaman ekstrem dan luas tak berujung, menjadi kandidat sempurna bagi keberadaan makhluk seperti itu. Teori ini dianggap berlebihan oleh sebagian ilmuwan, tetapi bagi para pencari misteri, semua bukti yang ada justru semakin memperkuat kemungkinan tersebut. Meski begitu, misteri monster laut bukan hanya soal biologi, tetapi juga soal psikologi dan sejarah budaya manusia. Sejak dahulu, lautan selalu menjadi simbol ketidakpastian dan rasa takut terbesar. Para pelaut yang berlayar berbulan-bulan di tengah samudra mudah diliputi ilusi, dan otak manusia cenderung mengisi kekosongan dengan gambaran makhluk menakutkan. Namun yang menarik, dari mitologi kuno hingga rekaman modern, pola cerita selalu sama. Makhluk raksasa muncul dari laut, menunjukkan dirinya sebentar, lalu menghilang tanpa jejak. Fenomena ini menunjukkan bahwa entah nyata atau tidak, monster laut telah menjadi bagian penting dari sejarah imajinasi manusia. Ia hadir dalam lukisan kuno, legenda rakyat, catatan penjelajah, artikel surat kabar, hingga video amatir di internet. Keberlanjutan kisah ini seakan menegaskan bahwa lautan masih menyimpan rahasia yang belum terungkap, dan mungkin sebagian dari rahasia itu memang nyata, menunggu saat yang tepat untuk memperlihatkan dirinya kepada dunia. Maka, pertanyaan besar pun muncul. Apakah monster laut misterius di Samudra Pasifik benar-benar ada? Ataukah hanya bayangan imajinasi manusia yang diperkuat oleh lautan gelap yang tak terjamah? Apakah rekaman-rekaman modern hanyalah salah identifikasi? Ataukah itu tanda-tanda pertama dari penemuan besar yang akan mengubah ilmu pengetahuan? Apakah legenda kuno dari berbagai budaya hanyalah mitos?
Ataukah mereka sebenarnya saksi mata masa lalu yang melihat sesuatu yang kini bersembunyi lebih dalam? Samudra Pasifik masih luas dan sebagian besar wilayahnya belum pernah dijelajahi manusia. Mungkin di suatu tempat, di kedalaman ribuan meter yang tak tersentuh cahaya matahari, makhluk itu memang ada, berenang bebas di kerajaan kegelapan yang tak pernah kita masuki. Hingga saat itu terungkap, monster laut akan tetap menjadi misteri terbesar yang menjaga batas antara legenda, sejarah, dan sains. Dan misteri inilah yang membuat lautan selalu memikat manusia, bukan hanya karena keindahannya, tetapi juga karena rahasia yang tak pernah sepenuhnya terjawab. Samudra Pasifik tetap menjadi misteri terbesar yang dimiliki bumi. Dari mitologi kuno hingga rekaman modern, cerita tentang makhluk laut raksasa tidak pernah padam. Ilmuwan mencoba menjelaskannya dengan logika, sementara legenda menegaskan bahwa manusia telah lama melihat sesuatu yang tidak bisa dipahami. Mungkin monster laut hanyalah cermin dari ketakutan kita terhadap yang tak terlihat, atau mungkin ia benar-benar ada, bersembunyi jauh di kedalaman yang belum pernah kita jamah. Hingga hari itu tiba, misteri ini akan terus hidup, menjadi pengingat bahwa meskipun kita menyebut diri sebagai penjelajah bumi, lautan masih menyimpan rahasia yang bisa mengubah cara kita memandang dunia. Menurut kalian, apakah monster laut di Samudra Pasifik benar-benar ada, atau hanya ilusi yang diwariskan dari generasi ke generasi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah misteri dan sejarah yang mengguncang imajinasi kita.